Baik, pemirsa, kita masih bersama-sama dalam dialog eksklusif dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya Pak Deci ya. Iya, iya. Oke, Pak, bicara soal kontribusi untuk cukai rokok, sebenarnya di Indonesia tuh wilayah mana sih Pak yang paling besar? Nah, di Indonesia tuh yang paling besar itu di Jawa Timur ya. Jadi kontributor cukai terbesar itu di Jawa Timur, Ya. kemudian yang kedua Jawa Tengah, dan yang ketiga di Jawa Barat. Jadi karena ada pabrik-pabrik rokok di situ ya Pak ya? Ya, Seperti jadi itu. kalau misalnya kita by Ya. kota, by city, jadi kota-kota yang paling memberikan kontribusi cukai yang besar, Ya. yang pertama itu Kabupaten Pasuruan. Pasuruan kalau di Jawa Timur. Ya, Oke. Pasuruan, kemudian Malang, Kediri, Ya. terus Basisnya semua itu Sidoarjo, ya. Terus kemudian kalau kita ke mana? Ke Jawa Tengah ada di Kudus. Ya. Nah, dan kalau di Jawa Barat ada di Purwakarta. Itu basis pabrikasi tembakau. Oke, untuk persentase Pak, kira-kira secara overall aja, kontribusi untuk penerimaan cukai sendiri terhadap penerimaan negara kira-kira berapa persen Pak? Jadi memang kalau kontribusi negara ini kan kita menerima negara itu kalau dari APBN ini kan sekitar hampir 1.800 2.000 triliun ya. Oh, Jadi kalau cukai rokok sendiri kan hanya besarnya 140 triliun. iya. Sementara di Jawa Timur sendiri 83 triliun. Jadi memang angkanya ini sangat fantastis kalau untuk ukuran Jawa Timur ya. Iya. Apalagi Indonesia ya Pak ya. Apalagi ya Indonesia lah, karena memang ini menyangkut angka yang sangat signifikan ya. Mhm. Di satu sisi mungkin pemerintah concern banget ya dengan masalah kesehatan selain Iya, dengan iya. semakin meningkatnya pendapatan negara karena cukai rokok. Kalau dari sisi industri rokok sendiri gimana Pak? Kalau dari sisi industri rokok ya tentu saja ini kan memang ada dua sisi yang berbeda ya. Ya. Dari satu sisi pendapatan negara, di satu sisi dari, kalau menurut saya sih sebenarnya ini sejalan gitu loh. Kalau misalnya harga rokok itu naik, tentunya kan yang akan berkembang adalah rokok-rokok yang ilegal dan malah tidak terbeli. Dan ini juga nanti kontribusi itu ke pemerintah kan jadi tidak ada, karena daya beli masyarakat itu kan menjadi berkurang. Berkurang. Iya. Sejauh ini pemberantasan apa Pak yang sudah dilakukan untuk Jadi peredaran rokok ilegal? kalau mulai bulan ini, dari bulan lalu kami itu sudah melakukan yang namanya operasi Ampadan 1. Operasi Ampadan ini dari bahasa Sanskerta artinya tembakau, operasi tembakau, dan ini seluruh Indonesia, seluruh kantor bea cukai seluruh Indonesia melakukan operasi terhadap rokok ilegal. Jadi kami pun juga tidak secara terus-menerus melakukan kampanye stop rokok ilegal. Rokok ilegal itu dalam artian mungkin dari sekitarnya. Jadi rokok atau seperti ilegal apa, Pak? itu adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai yang seharusnya, atau tidak dilekati pita cukai bekas, atau tanpa memakai pita cukai. Iya. Jadi artinya semua yang melanggar ketentuan di dalam undang-undang cukai. Kalau untuk pemakaian persentase dari bahan-bahan tembakau lokal sendiri, Jadi apakah kalau juga ada berdasarkan pembatasan? pengalaman kami, jadi tingkat tar yang pada rokok ilegal ini sangat tinggi dibandingkan rokok-rokok yang legal. Jadi dari sisi kesehatan, rokok legal ini lebih sehat dibandingkan rokok ilegal. Oh, baik. Kedepannya Pak, apa harapan Bapak kepada Jadi, kondisi perekonomian Pak? Harapan kami memang ke depan bahwa industri rokok ini tetap bisa berkembang, sehingga penerimaan cukai juga bisa tetap konsisten. Ya. Sementara juga penerimaan untuk pemerintah daerah melalui dana bagi hasil cukai dan dana bagi hasil pajak rokok ini juga bisa memberikan imbal balik kepada masyarakat, apakah petani tembakau, terus kemudian
kemudian juga kesehatan masyarakatnya, infrastruktur di daerah, dan edukasi terhadap bagaimana kita menyikapi hasil tembakau ini secara bijak. Win-win solution ya Pak ya? Ya, win-win solution lah. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi dan waktunya Pak Desi. Baik, Ya. terima kasih Mbak Maria, dan kami tunggu berikutnya di acara yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian dialog eksklusif kali ini. Saya Faria Mei, salam Surabaya TV.